hukum administrasi kepulauan yang di dalamnya bicara tentang, yang hari ini kita akan bahas tentang penetapan batas wilayah kepulauan, penetapan ruang wilayah laut, dan juga kalau masih ada waktu kita akan lanjut dengan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut, perizinan kepulauan, kerjasama antar daerah, dan keuangan daerah kepulauan. Pertemuan yang berikutnya itu bicara tentang hukum administrasi perbatasan, bicara tentang penetapan batas wilayah perbatasan, kewenangan daerah di wilayah perbatasan, penetapan ruang wilayah perbatasan, pengelolaan keuangan daerah di wilayah perbatasan. Yang berikutnya bicara tentang masyarakat hukum adat di wilayah kepulauan. Masyarakat hukum adat di wilayah kepulauan ini saya bicara mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah kepulauan dan di wilayah perbatasan. Dan yang terakhir tentang produk hukum, penegakan hukum administrasi kepulauan, bicara tentang produk hukum daerah wilayah kepulauan, instrumen hukum pengawasan administratif, dan penetapan sanksi administratif. Sehingga yang terakhir kita ada dalam UAS. Namun kalau tidak salah, beta dikasih waktu untuk kuliah itu dari hari Selasa sampai dengan hari Senin. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, 6 hari. 6 hari, atau saya bisa bicara semua pokok bahasan yang tadi beta sempat bilang. Karena misalnya bicara tentang hukum administrasi kepulauan itu ada mesti 3 kali pertemuan. Pertemuan 8, 9, dan 10. Kemudian pertemuan bicara tentang hukum administrasi perbatasan itu 2 kali pertemuan, 11 dan 12. Kemudian masyarakat hukum adat di wilayah kepulauan dan perbatasan itu 1 kali pertemuan, pertemuan 13. Dan penegakan hukum administrasi kepulauan itu 2 kali pertemuan. Ditambah dengan ujian akhir semester, sehingga total ada 8 kali pertemuan, sementara kita hanya ketemu dalam 6 hari. Nah, karena materi ini sudah beta bagikan, beta hanya bicara secara beta bicara tidak ke mendetail lagi soal ruang lingkup hukum administrasi. Nah, bicara tentang ruang lingkup hukum administrasi, sebelumnya perkenalkan beta Victor Sudun, beta dosen di bagian HTN HAN Fakultas Hukum Unpati. Beta asal dari Kepulauan Kei, tapi beta pembini dari Tutu Kei. Karena beta orang Kei, maka beta bini orang Tutu Kei. Ya. Jadi mohon ketemu biasa saja, sudah tahu kaku. Kalau mau komunikasi dengan beta di grup silakan. Beta akan berusaha untuk melayani siapa mampu beta. Okay. Pak, izin Pak. Ya. Pak izin sebelum lanjut materi Pak. Ya, silakan. Ini Pak, informasi bahwa ada untuk mata kuliah ini ada banyak teman-teman yang sudah tawar waktu semester 3 Pak. Jadi mungkin solusi gimana Pak? Untuk mata kuliah ada banyak yang ini sudah tawar di mata kuliah di semester 3. Ya. Tapi sekarang semester 3 Pak. Jadi tawar ya, sekarang semester 5 kah? Iya Pak. Iya Pak. Sekarang semester 5. Perbeda sih ada masalah kalau
teman-teman yang sudah di semester 3 berarti kan mereka tidak usah kuliah di mata kuliah ini lagi. Yang penting nilainya sudah ada waktu semester 3. Sudah apa? Siapa? Ya kalau sudah ada saya enam salah. Boleh semasa ikut kuliah ini. Itu bagi beta yang tahu kebijakan dari prodi bagaimana beta yang tahu. Tapi bagi beta saya enam masalah kalau sudah tawar mata kuliah ini dan sudah ada nilai, sudah lulus, ya silahkan susah balik kuliah dari beta, itu namanya double kuliah gitu. Siapa? Jadi kalau teman-teman yang makasih, Pak. sekarang ini yang sekarang ini sudah di Zoom tapi suara nilai hukum administrasi wilayah kepulauan bagi beta silakan keluar, tidak masalah. Silakan keluar, tidak masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa? Ada lagi yang ada? Ada, Pak. Ya, bagaimana? Ya, Pak. Selamat siang. Siang. Ya, Pak, di sini saya mau bertanya, Pak. Pak, ini kami dari mahasiswa ada beberapa yang nebeng di HP kami. Apakah bisa, Pak? Siapa, Pak? Karena kan dari Ibu Kaprodi kirim absen di beta, jangan nanti beta baterai nama saja, lalu tolong dijawab saja. Gitu ya. Nah, nanti ya, kalau untuk mata kuliah untuk pertemuan yang hari-hari sebelum ini kita anggap semuanya hadir gitu. Siapa? Terima kasih. Yang dari hari Selasa dan Rabu. Nah, yang hari Kamis silakan yang nebeng siapa yang penting ketika kita baca nama dia bisa jawab gitu. Itu jangan dia yang jawab kami tanggap yang hadir. Oke, itu bisa? Oke, Pak. Siapa? Oke. Terus bisa lanjut? Bisa, Pak. Siap. Ya. Hukum administrasi wilayah kepulauan, kita akan masuk pada pembahasan mengenai hukum administrasi kepulauannya. Kalau dari awal sampai sebelum UTS itu saudara akan mendapatkan materi tentang hukum administrasinya yang mengantar saudara untuk bisa memahami hukum administrasi kepulauan. Nah, dalam bicara mengenai hukum administrasi kepulauan, itu ruang lingkupnya meliputi penetapan wilayah kepulauan. Kita izin share screen. Bisa kelihatan screen-nya? Ya, oke. Kita akan bicara dalam ruang lingkup hukum administrasi kepulauan yang melanjutkan setelah UTS. Dari awal saudara mata kuliah ini, materi awal-awal itu hanya bicara mengenai hukum administrasi secara umum yang mengantar saudara masuk dalam hukum administrasi kepulauan. Nah, bicara dalam hukum administrasi kepulauan, ini kita bicara ruang lingkupnya yang pertama mengenai penetapan batas wilayah kepulauan. Kemudian penataan ruang wilayah laut. Bicara soal wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. Bicara soal perizinan kepulauan. Bicara soal kerjasama antar daerah kepulauan. Dan bicara tentang keuangan daerah kepulauan. Nah, MBD, kalau beta yang salah itu adalah wilayah yang kepulauan, kabupaten yang kepulauan. Walaupun namanya yang langsung dipakai kepulauan seperti KKT, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tapi MBD punya wilayah yang terdiri dari pulau-pulau. Sehingga MBD juga termasuk dalam wilayah yang memiliki
daerah yang memiliki wilayah kepulauan. Nah, bahkan MBD pun kalau beta yang salah memiliki wilayah yang ada di perbatasan. Begitu kah? Iya, Pak. Beta sudah pernah sampai di Desa Iya, Pak, Pati, iya. Desa Pati, dan melihat apa laut Australia ya. Kita bisa lihat dari Pati ya. Kalau beta yang salah, orang yang mengantar beta bilang Iya, ini Pak. laut Australia gitu. Sehingga kadangkala uap dingin dari Australia bisa sampai ke MBD. Dan beta juga pernah ada dalam penelitian di wilayah perbatasan, walaupun beta sih dapat jatah ke MBD, beta dapat jatah ke Aru. Tapi di situ bisa melihat bagaimana wilayah-wilayah perbatasan dengan dia punya permasalahan. Dan wilayah perbatasan itu rata-rata wilayah-wilayah kepulauan. Nah, hukum administrasi kepulauan sebenarnya mau membicarakan mengenai bagaimana melakukan pengelolaan terhadap wilayah-wilayah yang ada di perbatasan dan wilayah-wilayah yang terdiri dari pulau-pulau atau kepulauan. Nah, penetapan batas wilayah kepulauan, dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang 17 tahun 85 tentang pengesahan UNCLOS. Ini pengesahan UNCLOS. Kemudian ada Undang-Undang nomor 6 tahun 96 tentang perairan Indonesia. Dia juga bicara soal bagaimana menetapkan batas wilayah kepulauan. Dan yang terakhir Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya. Undang-undang ini dia bicara soal bagaimana menetapkan pengelolaan pada wilayah-wilayah yang berciri kepulauan, sehingga wilayah-wilayah yang berciri kepulauan itu diberikan kewenangan khusus untuk diadakan pengelolaan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pak Steve, boleh tahu ini beta sampai berapa jam? Sesuaikan saja Pak, karena saya ada jadwal. Iya Pak. Oh, berarti kita 1,5 jam saja kapai supaya jawab mahasiswa bosan. Iya Pak ya. Ya. Nah, dalam Undang-Undang 17 tahun 1985 UNCLOS, dia bilang dalam garis pangkal termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah, perbandingan antara perairan dan daerah daratan termasuk atol itu pulau karang, itu dia berbanding antara 1:1 dan 9:1. Nah, panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 1.100 mil laut kecuali hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan, sehingga dapat melebihi kepanjangan tersebut hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut. Nah, penarikan garis pangkal tidak boleh menyimpang dari konfigurasi umum negara kepulauan. Nanti sebentar kita lihat dia punya model pengukuran. Di Undang-Undang 6 terkait dengan penetapan wilayah laut, dia bilang bahwa segala perairan di sekitar dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas bagian integral, luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Republik Indonesia
sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedalaman negara Republik Indonesia. Itu pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Nah, di undang-undang yang sama, pasal 3-nya dia bilang laut teritorial Indonesia itu sama dengan jalur 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Perairan Kepulauan Indonesia itu sama dengan semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai. Sementara perairan pedalaman, yaitu perairan yang berada di bagian dalam, adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk di dalamnya semua bagian perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Nah, Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 1 angka 12 ini bicara tentang daerah otonom atau yang selanjutnya disebut daerah. Itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sehingga yang disebut daerah otonom itu misalnya Kabupaten MBD, KKT, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Provinsi NTT, Provinsi NTB, itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, masyarakat yang berada dalam batas-batas wilayah itu, menurut prakarsa sendiri. Sehingga kalau bicara soal prakarsa, maka saudara mungkin pernah dengar Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, yang dimulai dari desa, kan? Kalau tidak salah, mulai dari desa, dia naik terus sampai di provinsi. Itu merupakan bagian dari prakarsa. Berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Sehingga yang disebut daerah otonom, dia harus punya batas wilayah, yang di dalam batas-batas wilayah itu dia berwenang untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang ada dalam batas wilayah tersebut. Yang berikut, pasal 1 angka 19. Ini kalau masih ingat, pernah bicara soal Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Sebenarnya Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah bicara soal Provinsi Kepulauan, soal wilayah kepulauan. Daerah provinsi yang berciri kepulauan, termasuk Provinsi Maluku, Provinsi NTT, dan provinsi-provinsi lain, kalau yang salah ada 7 atau 8 provinsi yang kemudian menginisiasi untuk membentuk undang-undang kepulauan. Itu adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah laut. Wilayah lautan lebih luas dari daratan di dalamnya. Terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi kesatuan geografis dan sosial budaya. Artinya bahwa Undang-Undang 23 tahun 2014 dia mengakui provinsi atau daerah otonom yang punya karakteristik kepulauan, yang punya wilayah laut
lebih besar dari wilayah darat, sehingga harus dilihat sebagai satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Artinya bahwa wilayah laut itu harus dihitung atau harus dilihat sebagai satu kesatuan geografis dari suatu daerah otonom. Nah, dalam Undang-Undang 23 pasal 34, dia bilang bahwa ada persyaratan dasar pembentukan daerah itu adalah persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan kewilayahan ini dia meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah kepulauan, daerah kabupaten, atau kota, dan kecamatan. Sehingga dalam membentuk suatu daerah itu harus dilihat juga mengenai jumlah penduduk minimal dalam satu daerah calon daerah otonom itu dia ada berapa jumlah penduduknya, dia punya luas wilayah minimalnya berapa, dia punya batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah, baik itu daerah provinsi, daerah kabupaten, atau kota, dan kecamatan. Sehingga dalam membentuk kabupaten baru misalnya, kalau dulu hanya 8, misalnya ada 8 kecamatan, ada 4 kecamatan dan masing-masing kecamatan dimekarkan menjadi 8 dalam batas minimal usia kecamatan itu belum terpenuhi, maka dia bisa membentuk kabupaten baru. Harus tunggu sampai usia kecamatan itu memenuhi persyaratan. Nah, dalam dalam pasal 291 ayat 3, dia bilang dalam menetapkan kebijakan DAU, dana alokasi umum, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat mempertimbangkan daerah yang berciri kepulauan. Artinya undang-undang memerintahkan pemerintah pusat untuk dalam perhitungan dana alokasi umum itu harus mempertimbangkan daerah-daerah yang berciri kepulauan. Artinya bahwa wilayah-wilayah yang berciri kepulauan tadi, yang sudah dibilang bahwa dia punya wilayah laut lebih besar dari wilayah darat, itu harus dihitung dalam satu kesatuan, baik darat maupun laut. Harusnya. Walaupun dalam prakteknya ini belum direalisasikan dengan baik. Sehingga banyak daerah-daerah kepulauan yang kemudian meminta penambahan dana alokasi umum. Bahkan alasan ini pula yang kemudian membuat daerah-daerah berkepulauan, berkarakteristik kepulauan, untuk mengajukan undang-undang tentang provinsi kepulauan. Sementara pasal 35 ayat 4 dan ayat 5 dia bilang bahwa cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 2 huruf D meliputi paling sedikit 5 daerah kabupaten untuk pembentukan provinsi. Ini persyaratan pembentukan daerah, paling sedikit 5 kecamatan untuk membentuk kabupaten, dan paling sedikit 4 kecamatan untuk membentuk kota. Nah, cakupan wilayah untuk daerah persiapan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau, itu memuat cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dengan rincian nama pulau yang berada pada wilayahnya. Sehingga calon daerah itu harus punya nama-nama pulau.
Ya sampai pulau tak bernama. Tapi harus punya nama-nama pulau. Nah, ada dalam peraturan perundang-undangan tentang bagaimana mengajukan nama pulau. Ya, bagaimana proses pembelian nama pulau. Nah, pasal 27 ayat 3 dan 4 dia bilang kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling jauh adalah 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Artinya kalau kota di Pati, tentara garis dari garis pantai di pantai Pati ke arah wilayah perairan Australia. Tapi kalau kita yang berbatasan dengan NTT misalnya, maka kita akan menarik ke arah perairan kepulauan NTT. Nah, kalau apabila wilayah laut antar dua provinsi kurang dari 2 mil, 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua provinsi tersebut. Sehingga kalau kurang dari 24 mil, artinya kan NTT akan tarik 12 mil, MBD akan tarik 12 mil. Nah, kalau ternyata di sini sampai 24 mil, maka diukur dari garis tengah itu dibagi 2. Jadi kalau hanya dia 20 mil, maka hanya masing-masing provinsi mendapatkan 10 mil. Provinsi Maluku dapat 10 mil, dan Provinsi NTT mendapatkan 10 mil. Nah, tapi rumusan pasal 20 itu merupakan fakta norma kabur. Pasal 27 tadi itu, ayat 3 dan 4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 itu adalah fakta norm. Fakta norm itu norma kabur. Artinya, dia bebas untuk melakukan penafsiran di situ. Pemerintah daerah berwenang melakukan penafsiran terhadap norma kabur untuk melakukan penetapan batas daerah berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat 2 tadi itu. Nah, penetapan batas wilayah daerah kepulauan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan agar tidak ada wilayah laut yang kosong yang menjadi kewenangan negara. Artinya bahwa penetapan wilayah laut, karena ini fakta norm, maka bisa dilakukan penafsiran. Penetapan batas wilayah kepulauan itu menggunakan garis pangkal lurus kepulauan agar tidak ada wilayah laut yang kosong dan menjadi wewenang negara. Ini garis pangkal kepulauan. Jadi perairan kepulauan, ada pulau-pulau, kemudian dia ditentukan dari garis pangkal kepulauan ini. Ditarik sepanjang 12 mil laut. Nah, ini garis pangkal biasa. Jadi masing-masing pulau dia punya garis pangkal. Kalau ini dalam satu gugusan pulau ditarik garis pangkal, sehingga garis pangkalnya garis pangkal kepulauan, bukan garis pangkal pulau, tapi kepulauan, kumpulan kepulauan
apa kumpulan pulau-pulau ini atau kepulauan ini, misalnya Letimo Lakor, kemudian ditarik garisnya. Kalau ini masing-masing pulau, ditarik titik pangkalnya. Nah, kalau ini garis pangkal lurus yang disampaikan di sini, penetapan batas daerah wilayah kepulauan itu menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. Jadi ini pulau-pulau tapi dia pakai garis pangkal lurus. Dia sing masuk ke pulau-pulau begini, tapi dia garis lurus. Itu contohnya. Nah, penetapan ruang wilayah laut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 26 2007 dibilang bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, tata ruang menurut pasal 1 angka 2 dia bilang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang. Artinya wujud struktural dalam pemanfaatan ruang itu adalah susunan unsur pembentuk zona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang sementara yang secara hierarki berhubungan satu dengan yang lain. Sementara pola pemanfaatan ruang itu merupakan meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, dan lain-lain, di mana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan. Artinya bahwa dalam penentuan tata ruang ada dikenal struktur ruang dan juga ada dikenal pola ruang. Nah, struktur ruang itu merupakan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan. Lingkungan buatan kalau saudara-saudara bisa lihat misalnya pulau-pulau buatan di Jakarta. Jadi pulau-pulau yang sengaja dibuat. Bukan pulau-pulau yang sudah ada. Yang secara hierarki berhubungan satu dengan yang lainnya. Sementara pola pemanfaatan ruang itu merupakan pola lokasi. Ada lokasi untuk industri, ada lokasi untuk pemukiman, ada lokasi untuk bangunan perkantoran misalnya. Biasanya tahu di Tiakur sudah diatur seperti itu belum? Tapi di Tiakur banyak masalah ya. Misalnya dalam penetapan ruang terbuka hijau juga agak sulit soal pembebasan wilayah. Beta pernah uji mahasiswa soalnya terkait dengan ruang terbuka hijau. Jadi dia bilang agak sulit karena berkaitan dengan pembebasan tanah dengan orang-orang yang sudah berusaha di atas lahan itu, kemudian tiba-tiba lahan itu harus digunakan untuk ruang terbuka hijau. Jadi masalah. Padahal penataan Tiakur sebenarnya adalah penataan wilayah yang masih lebih mudah karena dia dianggap wilayah kosong ya. Banyak
Tempat-tempat yang masih kosong beda dengan kota-kota lain yang dia sudah ada bangunan-bangunan di atasnya. Dalam negara hukum, suatu rencana merupakan bagian dari hukum administrasi. Sehingga bicara soal rencana tata ruang, itu bagian dari tindakan hukum administrasi. Sehingga kenapa dalam bicara soal wilayah kepulauan, itu kita harus masuk dengan hukum administrasi. Dalam pendekatan hukum administrasi, karena pendekatan hukum administrasi itu bicara soal kewenangan, soal rencana, soal perizinan, soal penetapan wilayah, itu adalah bagian dari hukum administrasi. Rencana itu adalah keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara atau dari administrasi pemerintahan yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib atau teratur. Itu jadi rencana itu merupakan keseluruhan tindakan, perencanaan keseluruhan tindakan yang berkaitan dari suatu tata usaha negara atau dari administrasi pemerintahan yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib. Nah, rencana demikian dihubungkan dengan stelsel. Stelsel itu apa ya? Hierarki, penjenjangan perizinan. Dalam Undang-Undang 26 tahun 2007 tidak ditemukan adanya pengaturan rencana tata ruang wilayah laut karena lebih difokuskan pada tata ruang darat. Itu Undang-Undang 26 2007. Sementara penataan ruang di wilayah laut itu dipengaruhi oleh indikator kontur, wadah, konten, isi, konteks tata hubungan dengan lingkungan, kompleks, komplikasi yang timbul, dan konduk atau interaksi antara wadah dan isi. Kondak. Nah, kontur atau wadah bahwa secara dia berkaitan dengan faktor geografis wilayah kepulauan. MBD punya wilayah kepulauannya, faktor geografisnya bagaimana? Ternyata dia lebih terhubung dengan NTT ataukah dengan Australia misalnya. Karena kedekatan jarak itu dibandingkan ke ibu kota provinsi. Kondisi wilayah perbatasan serba laut, wilayah laut dengan potensi sumber daya laut dan zona ekonomi eksklusif. Sementara konten itu pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, ada gugus pulau dan laut pulau, ada laut pulau itu misalnya laut Leti, laut Moa, laut Lakor, yang gugus pulaunya itu Lemola. Jadi gugus pulau itu terdiri dari pulau-pulau, misalnya Lemola, Leti, Moa, Lakor, dan di dalamnya itu ada laut pulau, masing-masing pulau punya laut. Sehingga kemudian disebut Kepulauan Leti, Moa, Lakor atau gugus pulau itu. Jalur laut internasional, ALKI, dan masyarakat hukum adat. Sementara konteks atau tata hubungan dengan lingkungan, hubungan internasional dengan negara lain, hubungan internal dengan provinsi tetangga, dan wewenang pengelolaan wilayah laut daerah seluas 12 mil. Artinya bahwa ada dalam bicara konteks atau hubungan dengan lingkungan, itu ada hubungan internasional yang terkait antara satu negara dengan negara lain,
kemudian hubungan internal antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, dan Provinsi Maluku dengan NTT, misalnya negara Indonesia dengan Australia, dan pengelolaan wilayah laut daerah seluas 12 mil laut. Artinya bahwa daerah-daerah juga punya kewenangan dalam pengelolaan wilayah laut. Bicara tentang kompleksitas adalah masalah-masalah komplikasi yang timbul, misalnya penangkapan ikan oleh kapal asing. Sekarang sejarahnya, Ibu Susi punya kebijakan, tapi kemudian Pak Edi membuat suatu kelonggaran. Ada transit point kejahatan internasional, ada wilayah-wilayah yang kemudian dia menjadi transit point kejahatan internasional, misalnya peredaran narkoba, wilayah-wilayah yang kemudian menjadi titik poin penyeludupan. Kalau kasus kemarin perisinan benur atau bibit lobster, itu ternyata ada bandara-bandara tertentu dan pelabuhan-pelabuhan tertentu yang bisa menjamin penyeludupan lobster ke luar negeri. Sehingga masalah-masalah ini, kompleksitas ini yang juga dipertimbangkan pada pengelolaan wilayah kepulauan. Nah, bicara tentang kondak, ada UNCLOS, ada Undang-Undang 17 tahun 85, ada Undang-Undang Nasional ANAM, ada Undang-Undang 23 tahun 2014. Kemudian bicara rencana tata ruang didasarkan pada aspek administratif berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Sehingga rencana tata ruang itu didasarkan pada aspek administratif. Nah, wilayah kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam dikembangkan konsep rencana tata ruang wilayah laut provinsi, kepulauan, dan rencana tata ruang laut kabupaten kota kepulauan. Artinya karena karakteristik wilayah kepulauan, maka dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan tata ruang wilayah, maka dikembangkan konsep tata ruang wilayah laut kepulauan, provinsi kepulauan, dan rencana tata ruang wilayah laut kabupaten kota kepulauan. Sehingga MBD harusnya ada dalam rencana tata ruang wilayah laut kepulauan. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam di MBD? Banyak kasus KP. Kita pernah cerita dengan orang-orang MBD, dong bicara soal pengelolaan punya kekayaan di pantai itu sangat susah. Nah, rencana tata ruang laut kepulauan itu didasarkan pada peruntukan. Jadi zona ini diperuntukkan untuk apa, zona ini diperuntukkan untuk apa, zona ini diperuntukkan untuk apa. Misalnya, ada yang diperuntukkan untuk budidaya rumput laut, ada untuk budidaya perikanan. Nah, itu harus ditentukan dalam rencana tata ruang laut kepulauan
di provinsi atau kabupaten kota yang merupakan wilayah kepulauan. Nah, ini contoh penetapan ruang wilayah laut. MBD ada di sini. Dia begitu jauh dengan ibu kota provinsi. Nah, wilayah-wilayah laut ini yang kemudian dia punya wilayah perbatasan. Jadi MBD punya wilayah perbatasan, Maluku Tenggara punya wilayah perbatasan, KKT juga punya wilayah kepulauan, dan Kepulauan Aru juga punya wilayah perbatasan. Yang di dalamnya juga ada bagaimana dia mengelola wilayah kepulauannya. Nah, ini pembagiannya. Sehingga wilayah-wilayah pengembangan ini yang tadi ini, gugus pulau ini, ada Pulau Buru, Seram Barat, Seram Timur, Seram Selatan, Kepulauan Banda, Pulau Ambon dan Pulau Lease, Kepulauan G, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, dan pulau-pulau terselatan. Ini adalah pembagian pulau. Gugus Pulau 12. Nah, sekarang kita bicara soal wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut antara lain sebentar mohon izin. Oh. Ya. Uca. Dangki sudah menunggu. Samsi ini ada pertanyaan sebelum masuk dalam wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Atau kita terlalu cepat kah? Soalnya kita juga buru materi mesti selesai. Waktunya Tidak, Pak. pas materi. Pas, Pak. Jadi maksudnya waktu yang diberikan untuk beta kasih kuliah itu pas-pas dengan banyaknya materi yang mesti beta kasih ke saudara-saudara, sehingga beta agak buru. Ya, masuk dalam pengolahan. Masuk dalam pengolahan sumber daya alam di wilayah laut yang bisa dikelola
ini sebenarnya Undang-Undang 1167 dia masih berlaku walaupun tumpang tindih dengan pengaturan mengenai investasi lainnya. Undang-Undang 1167 ini mengenai penanaman modal dalam negeri, PMDN, yang asingnya diatur dalam Undang-Undang 167 tentang penanaman modal asing. Nah, di dalam Undang-Undang 1167 itu dia bilang salah satu aspek yang dapat dikelola atau salah satu sumber daya alam ya di wilayah laut yang dapat dikelola adalah pertambangan umum. Apa itu pertambangan umum? Pertambangan umum itu misalnya minyak kekayaan alam yang ada di bawah laut selain minyak bumi, gas bumi, panas bumi, selain perikanan. Bisa juga kekayaan lain yang ada di bawah bumi, di wilayah laut. Kemudian ada minyak bumi dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang 22 2001. Sekarang undang-undang ini lagi coba untuk dirubah, Undang-Undang mineral dan batu bara. Kemudian panas bumi, Undang-Undang 2003, Undang-Undang 2003, dan perikanan. Nah, walaupun kalau di kabupaten kota bicara pertambangan, sehingga ada lagi dinas pertambangan di kabupaten kota. Semua kewenangan pertambangan itu ditarik ke provinsi dan pusat. Sementara kabupaten kota tidak diberikan. Demikian juga dengan beberapa izin perikanan yang ditarik ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga ketika kita bikin penelitian di ARU, itu mereka punya keluhan mengenai izin perikanan yang ditarik ke provinsi dan kabupaten dan ke pusat. Sehingga dosen punya kewenangan untuk perizinan perikanan, padahal kekayaan ARU misalnya salah satunya berasal dari perikanan. Beta kurang tahu MBD punya kekayaan perikanan leseng. Nah, pertambangan umum itu digolongkan atas galian A yang merupakan vital, galian B strategis, dan galian C itu tidak termasuk yang vital dan strategis. Pasal 33 Undang-Undang Dasar yang kemudian dia menjadi acuan munculnya Undang-Undang 1167 tentang penanaman modal dalam negeri. Itu dalam penjabarannya diatur dalam PP 75 tahun 2001 tentang pengelolaan wilayah laut. Sehingga dalam pengelolaan di wilayah laut itu dibagi berdasarkan wilayah laut yang menjadi wewenang negara, 12 mil laut tadi, yang menjadi wewenang provinsi, dan kabupaten kota. Nah, dalam wilayah laut yang menjadi wewenang negara, provinsi, dan kabupaten kota, itu kuasa pertambangan diberikan oleh pemerintah masing-masing. Nah, yang jadi masalah adalah setelah Undang-Undang 23 tahun 2014 keluar, kewenangan pertambangan di kabupaten kota ditarik.
Sehingga kalau berdasarkan Pak PP nomor 75 tahun 2001, Bupati dan Wali Kota itu memberikan kuasa pertambangan di wilayah 4 mil laut. Sementara gubernur di wilayah 12 dan menteri di wilayah 12. Nah, pertambangan panas bumi itu kuasa pertambangannya ada pada menteri, gubernur dan bupati wali kota sesuai dengan peruntukan atau kewenangan yang ada pada masing-masing pemerintahan. Baik bupati wali kota, gubernur maupun menteri. Perikanan itu ada SIUP, surat izin usaha perikanan, dan sebagainya. Wewenang pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI itu berada di menteri. Daerah hanya diserahkan sebagian urusan melalui tugas pembantuan atau Medewin. Nah, ini yang menjadi masalah ketika daerah-daerah yang punya wilayah laut tapi dia tidak diberikan semua kewenangan perizinan. Dia hanya diserahkan tugas pembantuan. Bukan diserahkan kewenangan, tapi diserahkan tugas pembantuan. Nah, ini dalam wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut, dia punya undang-undang, dia punya peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar, pasal 33, dan ada juga pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Ada Undang-Undang 1167, Undang-Undang 22 2001, Undang-Undang 27 2003, Undang-Undang 30 2004, dan Undang-Undang 23 2014. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar juga mengatur soal penanaman modal dalam negeri yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Kemudian ada PP 75, ada Undang-Undang 27 2003, ada 30 2004, ada PP 38 2007, 38 2007 ini tentang pembagian urusan. Nah, di sini timbul konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perizinan. Peraturan perundang-undangan ini dia timbul konflik mudah-mudahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja semuanya dapat terselesaikan. Tapi itu juga masih menjadi suatu keraguan-raguan karena banyak norma yang tumpang tindih terkait dengan perizinan lingkungan dalam Undang-Undang 2 2020 Kak, kalau tidak salah. Cipta Kerja. Nah, ini dalam peraturan perundangan pengelolaan sumber daya laut itu terjadi konflik norma wewenang perizinan antara pemerintah pusat dan daerah yang disebabkan karena Undang-Undang 2001, Undang-Undang 31 2004 itu wewenang perizinan berada di menteri, sedangkan dalam Undang-Undang 1167, Undang-Undang 27 2003, dan Undang-Undang 23 tahun 2004, wewenang perizinan berada di gubernur, bupati, dan wali kota sesuai batas wilayah daerah. Ini konflik timbul di sini. Dan untuk menyelesaikan konflik norma tersebut, ada asas preferensi. Ada kita melihat soal lex specialis derogat lex generali,
ada lex posteriori derogat lex inferiori, posteriori derogat lex a priori, dan lex superiori derogat lex inferiori. Lex specialis derogat lex generalis, undang-undang yang spesial, dia menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Lex posteriori derogat lex a priori, undang-undang yang tinggi tingkatannya, peraturan perundangan yang tinggi mengalahkan yang rendah. Posteriori derogat a priori itu undang-undang yang keluar kemudian, dia menyampingkan undang-undang yang keluar duluan. Dan superiori derogat inferiori itu yang tinggi mengalahkan yang rendah. Nah, pelaksanaan asas lex specialis dan asas posterior itu sehingga wewenang menteri harus diingkari, harus dianggap atau disampingkan dan diinterpretasikan kembali sebagai wewenang di luar batas wilayah laut daerah. Persinan ini nanti saudara baca saja persinan kepulauan, kemudian kerjasama antar daerah. Nanti saudara baca saja materi yang sebelum ini karena dia sama saja, kerjasama daerah dan keuangan daerah kepulauan. Artinya bahwa dalam menyusun persinan juga kerjasama antar daerah dan keuangan daerah itu harus berpatokan pada wilayah yang berkarakteristik kepulauan. Bagaimana kerjasama antara MBD yang punya wilayah-wilayah daerah kepulauan dengan Kabupaten KKT misalnya yang punya wilayah kepulauan, terkait dengan kerjasama antar daerah kepulauan. Format kerjasama antar daerah kepulauan itu didasarkan pada pasal 195 dan pasal 196 Undang-Undang 23 2014, dan PP 50 tahun 2007, di mana daerah dapat bekerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergitas, dan saling menguntungkan. Artinya dalam kerjasama antar daerah itu harus dilihat aspek atau dipertimbangkan aspek efisiensi, efektif kesing, atau melakukan kerjasama dengan KKT misalnya. Ataukah lebih efektif kalau kita kerjasama dengan NTT dalam hal pelayanan publik. Sinergitas dan saling menguntungkan. Di samping itu didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah untuk kepentingan masyarakat. Ini nanti saudara baca saja di materi. Kita sudah bagikan tentang keuangan. Ini harus terwujud konsep pengelolaan bersama wilayah kepulauan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kerjasama kepulauan dilegitimasi dengan peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar hukum.
Oke, sampai situ ada pertanyaan. Ini contoh perhitungan DAU. Dan alokasi umum itu didapat dari celah fiskal dan alokasi daerah. Celah fiskal ditambah dengan alokasi daerah, sehingga kebutuhan fiskal, celah fiskal itu kebutuhan fiskal atau kepastian kapasitas fiskal. Nah, kebutuhan fiskal keuangan itu didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Ini adalah variabel untuk menentukan kebutuhan fiskal. Sementara variabel kapasitas fiskal itu terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Sehingga kebutuhan fiskal itu menimbulkan permasalahan berkaitan dengan indikator luas wilayah. Sedangkan kapasitas fiskal dengan indikator pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil itu tidak menjawab kebutuhan wilayah. Artinya luas wilayah MBD yang lebih besar wilayah laut daripada wilayah darat itu dia menjadi permasalahan ketika dalam perhitungan DAU. Ya, kita mungkin ke hari ini sampai sini saja. Untuk absensi, ya, Adelci Unitli. Adelci Unitli. Tidak ada Pak. Izin Pak ya. Izin enggak? Izin Pak, izin bicara Pak. Ya. Ini Pak, soalnya kalau absensi yang dikirim ke Pak sebagai dosen pengampu mata kuliah itu sebagian yang tadi saya sampaikan bahwa itu sudah ada beberapa teman yang sudah tawar Pak. Oh ya, makanya ya, Pak. Kalau beta panggil tolong bisa bilang dia sudah lulus ataukah belum Siapa? Siapa? Kalau Delci Unitli lulus kah? Yang bersangkutan saya juga belum tahu, tapi ada beberapa teman yang sudah saya tahu bahwa mereka sudah tahu. Ini kemarin ada suruh para kumpul KRS di NDLS Pak untuk mata kuliah yang nilainya sudah keluar, tapi orang yang kumpul makanya katanya saya tahu bahwa siapa yang sudah tawar dan siapa yang belum Pak. Jadi bagaimana?
hari ini absen di WA juga bisa kah? Bisa Pak. Nanti Bisa, Pak. bisa Pak. Siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Ada ketua kelas di sini? Ada Pak. Oh iya, siapa tadi? Romi kah? Itu angkatan Pak dan Nerumi Angkatan, Pak. Pak. Daniel Romiwi. Siapa? Angkatan. Berarti nanti Daniel bisa absen teman-teman lalu langsung kirim jadi satu di beta bisa? Siapa? Supaya beta terima satu-satu. Siapa? Ya, Daniel langsung Cek. ketik semua yang hadir hari ini lalu satu kali kirim ke beta saja. Jadi masing-masing yang WA lai hanya Daniel saja yang WA. Siapa? Siapa? Oke. Siapa? Siapa? Ya, ada 15 orang kurang beta dan Rodi. Berarti 13 orang yang hadir. Siapa? Oke, Daniel. Siapa? Oke, sebelumnya beta ucap terima kasih Jamara atas semua kekurangan. Nanti ketemu hari Senin. Siapa? Ya. Siapa? Oke. Siapa? Ya, salam sehat semua. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, Terima Pak kasih, Stef, Pak. selamat sore Pak Stef. Terima kasih. Pak, mohon izin Pak Stef ada keluar Pak. Oh iya, ya, terima kasih Prodi ya. Siapa? Ya, Terima kasih. Siapa? kita keluar ya. Selamat sore. Ya Pak. Siapa? Alwedo. Kalwedo, ya Kalwedo. Pak. Ya, Siapa? Alexander. Alex. Jangan sembunyi muka boleh. Alex. Itu angkatan. Isi beta absen Baik Denal, usah pada situ Denal. Pun dalam muka dulu. Masuk keluar. Teman-teman, Redmi ini siapa Redmi? Redmi ini siapa? Kalau yang beta kenal ini yang satu FP6 ini siapa? Beta. Siapa? Riko. Ah. Ya, selamat makan. Riko apa Riko? Ketua, beta izin keluar duluan ya, beta mau mati. Yuk, keluar sudah. Mau mati. Dilmon apa Dilmon? Selamat sore Kak Wedo. Teman-teman, siapa yang sudah tawar mata kuliah ini? Siapa yang sudah tawar mata kuliah ini? Beta. Makanya suruh kumpul KRS, kamu semua kumpul maka beta taruh kamu semua sing tawar ini. Wah, ketua kelas itu paling binatang. Ketua kelas itu beta kumpul kamu kan tuh. Dari kapan hasil ini? Kamu chat pribadi beta buat grup satu lah. Chat di beta. Izin ketua beta su tawar. Nah, Belum. oke. Salah balaga boleh. Mana Stephen pun dalam muka. Stephen lihat lurus dalam muka mana? Kamu ya setawar pun kamu kirim kemari. Kirim nama kemari, langsung bilang setawar ya. Supaya beta tambah untuk beta lihat belum tawar sampai ke Beruntua. Lura. Chat pribadi. Siapa J2 Prime? Mantap. Tegas tadi wah. Chat pribadi J2 Prime ini siapa lagi? Itu prime siapa boleh? Beta pun Redmi 15. Gini Redmi 6 itu. Alex diam Alex. Alex diam Alex. Sebelum Pak keluar beta su screen jadi mohon maaf kalau yang baru masuk beta hafal nama jadi mohon maaf ya. Aduh. Bukan Dani. Dari tadi beta ini beta sini. Alex Jose baru masuk Alex. Alex Jose baru masuk. Alex Jose ada baru masuk. Alex Jose. Wait, Alex Jose ada baru masuk. Alex. Oh anjing. Bet dari tadi jadi host di sini jadi Bet Jose baru masuk.
Alex, Woi, Jose baru masuk. Oh, tanya dari berbagai kata beta datang. Ini pertama sih. Alex baru masuk Alex. Weh, Dani. Alex, Jose ada baru masuk. Hari ini ambil korek. Alex baru masuk tuh. Serang. Alex alpa. Nyong alpa. Edo, mana? Jangan begitu. Alex alpa. Jangan begitu. Dia tanya dari berkali kata Tipu-tipu Aleka. Kita keluar dulu ya. Dani berkali. Ah, Oke. laki-laki buka dada ini juga baru masuk. Ini semua. Sudah gila-gila lah. Beta dari tadi dan Dani beta baru pikir. Saya bisa. Baru lihat muka jadi baru masuk. Masuk nih. Baru masuk. Edward. Dari tadi saya masuk sendiri, betul bilang bahwa dia itu kah? Saya bisa dia baru masuk Alex. Baru lihat dia muka jadi baru masuk. Sebentar. Kita beta dan Dani tadi. Ya. Baru pikir tak pada Apa? masuk nih. Sudah gila-gila lah. Alex baru masuk Alex. Woi Alex itu bangun sedikit ori. Ah, kenapa? Pokoknya yang beta dari tadi beta lihat baru masuk cuma Alex. Edo, jangan begitu Ocha mana Ocha? Laki-laki CU Alex, baru masuk Alex. Edward masuk. Alex Ose baru masuk. Alex Ose ada baru masuk Alex. Alex biar bagaimana Ose ada baru masuk. Edo. Ose tuli. Pokoknya intinya bagaimanapun Alex baru masuk Alex. Ose baru masuk Alex. Beta Dani apa berbalik tadi mu? Sengaja ada Alex baru lewat si Alex. Sudah gila-gila lah. Saya bisa makan mulu pono-pono baru bicara bagaimana. Baru masuk alpa. Edo. Saya bisa Alex alpa. Punya yang sabaran begitu boleh lah. Saya bisa Alex ada baru masuk. Yang sabaran. Alex Ose ada baru masuk toh alpa dinyatakan alpa. Iyo. Karena beta dari tadi dilihat di sini pantau dari sini saya nggak ada. Baru lihat Alex dalam muka jadi baru masuk itu alpa. Alex di mana Alex? Oh si alpa. Kasih di kolom muka boleh. Sudah gila apa Edo? Alex alpa. Beta kas kuliah lanjut sudah. Beta ada bilang Alex alpa. Edo, Alex Jose sudah dengar kabar beta bilang alpa. Edo, masih gila tuh. Edo. Alex alpa. Mati dia. Alex suka makan kayak babi juga masih lebih bagus. Babi makan juga masih sopan Alex. Weh, Bimo kira dia babi kah? Dia soal alpa lah baru bilang dia kayak babi lah. Kemana gila-gila apa Edo? Kemana gila-gila lah. Weh, Kau pikir dia manusia? Weh, acret deh. Weh, tapi kamu setahun dari tadi beta ada foto kamu saja di Alex. Ose foto yang paling api sekali. Mulu pono-pono berbicara. Ose mama.
Di murah malu putus kan. Alex, Alpa tuh. Woi, diam-diam Urina itu sana. Woi, Alex, pimpin doa per Orin dulu Alex. Alex pimpin doa dulu Alex. Ayo, berdoa sedikit. Berdoa. Alex bilang dia baru di berdoa lah ketemu bubar. Mari. Kita berdoa, mari. Berdoa sudah. Oke, mari. Oi, ini Jo baru masuk nih. Frelis ini baru masuk. Edo, kusih diamnya atau berdoa kesing. Oh, Alex berdoa Alex. Woi, diamnya. Bapa kami yang ada di surga. Aduh, tamang. Hujan besar, hujan. Edo kasih Keluar. Mau ketemu berdoa tidak? Kita berdoa lah ketemu bubar. Tutup mata. Bapak datang. Bapak sudah datang. Bapak mulai. Ya, mari kita berdoa.